melihatnya begitu terkait dengan pergerakan tren harga batubara sendiri seperti apa? Secara tren masih turun ya. Memang beberapa hari lalu ada sempat peningkatan sekitar 5%-an lah karena PBOC atau Bank Sentral China juga memangkas sehingga ada sedikit gairah di situ. Tetapi untuk tren jangka panjang ini masih akan turun karena dari segi demand dan juga volume itu ada penurunan. Oke, masih akan turun begitu ya. Mungkin kita akan lihat secara teknikal begitu untuk pergerakan harganya sendiri. Sebetulnya kan di rentang yang saat ini di kisaran 135 dolar Amerika Serikat itu kan ada gap ke atas begitu ya. Tapi tadi Tasya menyebutkan akan turun. Nah, untuk support dan juga resisten untuk harga batubara sendiri akan berada di level berapa? Kalau saya menilai secara teknikal untuk basis harian ya, saya lihat support terdekat itu di sekitar 130 berdasarkan horizontal line dari lowest beberapa hari terakhir. Kemudian untuk resistannya di sekitar 145 US dollar per ton dari garis rata-rata selama 20 harian. Oke, tadi 130 which is sebetulnya sudah sangat dekat begitu ya. Saat ini kan di level Betul. 135 begitu. Nah, tapi ketika support ini sendiri mungkin tertembus begitu ya, jatuh lagi ke bawah begitu. Untuk level support yang perlu diperhatikan untuk rentang harga batubara mungkin dalam jangka waktu yang cukup beberapa bulan ke depan begitu, medium sendiri seperti apa? Mungkin kita bisa menggunakan ini ya, round number di 100 karena ini juga menjadi satu hal yang penting. Angka 100 ini jika tertembus ini bisa jadi was-was karena kita perlu membandingkan dengan beban-beban kan. Memang dari emiten batubara ini kalau kita membandingkan dengan beban dan harga batubara acuan itu gapnya masih jauh. Sekitar beban itu 40 sampai 50 US dollar per ton, yang artinya jika harga tidak mencapai situ ya tentu batubara masih akan untung ya. Jadi bisnisnya ini masih surplus begitu. Hanya saja memang kalau dibandingkan tahun lalu yang dimana harga batubara sempat mencapai 400 lebih ya, memang ada penurunan dari situ. Tapi angka 100 saat ini menjadi angka yang paling penting kita perhatikan. Jika turun dari situ, ya ini bisa berimbas ke beban-beban yang mungkin surplus atau keuntungan ke depan bisa tertekan lagi. Oke, baik. Tadi level psikologis yang sangat perlu diperhatikan begitu untuk tadi pergerakan Iya. harga batubara. Tapi apakah ada potensi akan rebound terlebih dahulu mengingat secara teknikal juga masih ada gap gitu di atas untuk harga batubara? Masih ada potensi ya rebound karena namanya pergerakan di market itu kan ada siklusnya ya, tidak selalu harga itu akan turun. Bahkan ketika naik pun juga ada penurunan, itu wajar di market. Dan kalau kita melihat dari sentimen ya, maksudnya di batu bara itu memang cenderungnya memang harga turun karena demand-nya turun dari China yang memang ekonomi masih lesu. Tapi apakah itu menjadi akhir? Tentu saja tidak ya, karena ada beberapa negara yang mendukung neraca dagang sebenarnya surplus paling tinggi itu dari India. Jadi India itu selama setahun terakhir kalau tidak salah impor dari batu bara itu naik 22% ya, signifikan sekali dari India. Jadi ya walaupun dari China turun tapi masih akan ada India, dan juga kita melihat dari prospek jangka panjang juga sebenarnya masih ada dari hilirisasi juga. Jadi ya ini bukan merupakan akhir dari batu bara, tetapi ya memang akan ada penurunan begitu. Oke, baik. Tadi selain sentimen secara global yang memang masih cenderung lesu ya, tadi dari China sendiri juga perekonomiannya by data juga terlihat ada pelemahan, kemudian Eropa juga sudah secara teknis begitu ya, sudah masuk ke dalam jurang resesi, kemudian Amerika Serikat juga tampak terus melemah begitu. Tapi ketika kita lihat lagi di dalam negeri, apakah memang ada satu sentimen tersendiri begitu yang mempengaruhi pergerakan harga batu bara? Kalau dari dalam negeri sendiri sebenarnya ini ya lebih ke volume ya, karena ya kita melihat juga dari sisi demand begitu, karena menurun tentu saja perusahaan akan mengurangi volume juga, karena ya kita melihat dari demand dan supply ini memang selalu terkait begitu ya. Dan ada juga sebenarnya yang berbeda malah dari harga saham batubara, karena walaupun harga turun tapi beberapa hari ini ada kenaikan karena ada pemanis lah dari dividen. Terlebih batubara ini kan memang beberapa ya, seperti ada RO ITMG, PTBA ini masuk ke dalam indeks high 20 begitu ya, yang dimana memang terkenal cukup royal gitu membagi dividen. Bahkan kemarin PTBA yang selesai RUPS itu dia mengumumkan membagikan dividen 100% dari laba bersih tahun lalu ya. Ini akan menjadi gairah lah untuk pasar dalam jangka pendek. Oke, apalagi kalau kita lihat PTBA juga hari ini luar biasa ya, paling banggung begitu ya untuk pergerakan harganya. Tadi sempat bahkan menyentuh level 4.070, posisi highest-nya hari ini sebelum akhirnya pelemahannya juga semakin tipis, tapi luar biasa untuk hari ini ya di 5,51%. Ketika kita compare juga dengan emiten-emiten batubara lainnya yang mostly berada di zona merah. Tapi yang menarik adalah
adalah kalau kita lihat kinerja emiten secara year to date ya. Bahkan PTBA tadi ketika saya compare begitu dengan sejumlah emiten lainnya, ini satu-satunya emiten yang berada di zona hijau begitu ya untuk pergerakan secara year to date-nya. Kenapa demikian Tasya begitu? Apa yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar? Kalau kita melihat dari perbandingan di sektor batubara sendiri ya, memang PTBA itu yang paling lama mengumumkan dividen ini. Jadi ada kecenderungan investor itu wait and see seberapa besar sih dividen yang akan dibagikan PTBA. Dan selama 2 tahun terakhir ini PTBA itu membagikan dividen payout ratio-nya atau perbandingan ngelaba bersih itu 100% terus gitu ya. Dibandingkan dengan yang lain ini yang paling tinggi gitu. Jadi memang itu yang mendukung kenapa PTBA masih cenderung hijau dibandingkan yang lain. Begitu. Oke. Tapi apakah ada potensi artinya PTBA juga akan mengikuti peers-nya begitu ya, mengikuti rekan-rekannya di sektor batubara, mengingat kalau kita lihat koreksi begitu ya secara year to date seperti Adaro ini kan juga luar biasa puluhan persen begitu ya, 30-40%, Bayan juga demikian sekitar 20-an%, lebih dari 20%, ITMG juga lebih dari 37% begitu ya, dan bahkan Bumi juga ini lebih dari 28% begitu ya untuk koreksinya sepanjang year to date. Apakah ada potensi PTBA akan mengikuti peers-nya nih, artinya secara year to date akan berbalik arah menjadi terkoreksi? Kalau kita menilai secara year to date ini masih relatif ya, karena pergerakan sampai dengan hari ini juga masih cukup atraktif. Mungkin yang perlu kita waspadai adalah nanti kalau sudah keluar jadwal dividen, di mana antara come date dan ex date. Come date biasanya akan naik karena investor memang cenderung berburu dividen. Tetapi ketika ex date, ketika investor sudah bisa menjual haknya, di mana sudah dapat hak dividen tapi sudah bisa menjual di hari pertama. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena kecenderungan seperti pernah terjadi di ITMG, ada re-UNTR ketika ex date itu mereka ARB dan ARB sekarang ini sudah di 15%.